Shalom, 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 selamat pagi dan sejahtera hidup kita di hari pertama minggu ini, Senin 4 Juli tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, percayalah, sepanjang hari ini Tuhan pasti memberkati kita. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan berbicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di hari ke-66. Itu artinya hari ini kita akan mengakhiri pembacaan seluruh kitab Yesaya. Saya begitu yakin, selama 66 hari bersama Yesaya, Tuhan sudah mengajarkan banyak hal untuk membentuk kita, untuk terus menjadi serupa dengan Kristus dan membuat kita mengerti melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini, sebagai judul renungan kita di kitab terakhir Yesaya pasal yang ke-66, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24 ini adalah betapa luasnya kasih Allah bagi kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang kedua. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Firman Allah hari ini diawali dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkuasa menjadikan langit sebagai tatanya dan bumi sebagai tumpuan kakinya. Allah memperhatikan orang yang tertindas, patah semangatnya, dan gentar terhadap firman-Nya. Namun kepada orang yang memuja berhala, Allah bertindak sewenang-wenang. Ada dua pelajaran penting yang kita peroleh dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Allah tidak terkesan dengan kemegahan bangunan buatan manusia sebagai tempat perhentiannya. Kemegahan bangunan manusia ini dapat menjadi lambang kesombongan manusia di hadapan Allah, sebab manusia tidak berkuasa membatasi kehadiran Allah. Dengan demikian, kehadiran Allah tidak boleh dipahami dalam kerangka pikir dan kehendak manusia. Jika demikian halnya, pemerintahan Allah seolah-olah hanya berlangsung dalam batas pemikiran dan tembok-tembok bangunan yang dibuat manusia. Padahal sejatinya Allah berkuasa atas alam semesta. Amin. Pelajaran yang kedua adalah Allah menentang tindakan manusia yang tidak taat kepadanya. Perilaku mendua, menyembah Allah sekaligus berbuat jahat tidak diperkenan oleh Allah. Demikian juga ritual-ritual peribadahan semu tidak berkenan di hadapan Allah. Terlebih bila itu semua dilakukan dengan sekehendak hati. Sebaliknya, Allah menghendaki umatnya untuk melakukan ibadah sejati dengan hidup dan menaati firman-Nya. Umat yang rendah hati semestinya menyadari keterbatasannya serta semakin berusaha untuk hidup menuruti firman-Nya. Amin. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk bersama-sama menghayati betapa luasnya karya kasih Allah terhadap seluruh ciptaannya. Kita memohon agar Allah mengaruniakan kerendahan hati kepada kita. Dan kita juga memohon agar kita dapat menaati seluruh perintah Allah dan mewujudkan sebuah ibadah sejati yang diperkenan oleh-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya di penghujung pembacaan kitab Yesaya pada hari ini, kita diingatkan kembali betapa kasih Allah yang begitu luas itu, yang tidak dapat kita hitung, bahkan kita pun tidak dapat membalasnya. Hari ini, belajarlah untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Belajarlah untuk terus setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan kita begitu baik dan sangat baik, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas saudara. Dan bagi saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran iman. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.